Perkenalkan, nama saya Raina Nawamulan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi liberal neoklasik. Mazhab neoklasik lahir pada akhir abad ke-19. Istilah neoklasik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolongan ekonom yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Disebut sebagai neoklasik atau klasik baru karena pemikiran-pemikiran kaum neoklasik juga sekaligus merupakan pembaruan dan pembelaan terhadap pemikiran kaum klasik dalam menanggapi kritikan kaum Marxis. Para pakar neoklasik kala itu berusaha mengkaji ulang tentang pokok pikiran teori klasik yang dikritik oleh Marx, yakni dalam hal nilai kerja dan tingkat upah. Nilai kerja dan tingkat upah dianggap oleh Marx sebagai penyebab utama yang akan meruntuhkan kejayaan kaum kapitalis. Oleh karena itu, beberapa pakar berusaha melakukan penelitian terhadap apa yang dikritik oleh Marx. Adapun pakar-pakar tersebut antara lain William Stanley Jevons, Leon Warras, Karl Marx, dan Albert Marshall. Para pakar neoklasik beranggapan bahwa ekonomi adalah transaksi-transaksi swasta yang terjadi guna memaksimalkan kegunaan yang diperoleh individu. Adapun politik dianggap sebagai penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut. Mazhab neoklasik sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan marginal. Konsep ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran Austria. Akan tetapi, jika kita telusuri lebih jauh, ternyata teori ini dikemukakan oleh Heinrich Goosen. Oleh karena itu, kita mengenalnya dengan hukum Goosen. Hukum Goosen terbagi atas dua. Yang pertama, hukum Goosen pertama atau hukum Goosen 1, yang mana hukum ini membahas mengenai marginal utility dari penggunaan suatu barang akan semakin turun apabila barang yang dikonsumsi semakin banyak. Hukum Goosen kedua atau hukum Goosen 2 membahas mengenai sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Mazhab yang selanjutnya yaitu mazhab Austria. Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari University of Vienna atau Austria yang mendukung dan memakai konsep marginal. Adapun salah satu tokoh dari mazhab ini yaitu Karl Marx, seorang ekonom sekaligus pendiri mazhab Austria yang lahir di Neustadt, Austria. Adapun sumbangsi dari Karl Marx sendiri ialah teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori ekonomi. Yang ketiga, mazhab Lausanne. Salah satu tokoh dari mazhab ini adalah Leon Walras, yang merupakan seorang profesor di Universitas of Lausanne. Walras juga dikenal sebagai ekonomi yang pertama kali mengembangkan model equilibrium umum. Dalam pemikirannya, Walras berpandangan bahwa perubahan faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lainnya dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Mazhab yang keempat yaitu mazhab Cambridge. Pelopor dari mazhab ini adalah Albert Marshall pada tahun 1842 sampai 1924, ekonom kelahiran London dan merupakan orang pertama yang mempopulerkan diagram atau kurva penawaran dan permintaan. Menurut Marshall, selain biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif, baik dari konsumen maupun produsen.
Adapun unsur subjektif itu seperti pendapatan dan daya beli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.